Namaku Mira. Usia 28 tahun. Aku menikah dengan Andi, seorang pria yang kupercaya akan menjadi pasangan hidupku selamanya. Kami telah dikaruniai seorang anak berusia 5 tahun. Dan aku merasa hidupku cukup bahagia karena kesibukanku bekerja dan mengurus rumah tangga. Aku sering meminta bantuan ibuku untuk tinggal sementara di rumah kami. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Ibuku membantu menjaga cucunya, memasak, bahkan menemaniku saat aku lelah. Namun, perlahan aku mulai merasakan ada yang aneh. Suamiku yang biasanya jarang di rumah, tiba-tiba lebih sering pulang lebih cepat ketika ibuku ada di rumah. Aku juga beberapa kali memergoki mereka bercakap dengan nada terlalu akrab, bahkan tertawa dengan cara yang membuatku tidak nyaman. Aku mencoba menepis prasangka buruk. Tidak mungkin, itu ibuku sendiri. Aku pasti hanya terlalu curiga, tapi rasa curiga itu semakin kuat ketika suatu malam, aku menemukan pesan singkat di ponsel suamiku. Pesan itu dari ibuku. Hati-hati, jangan sampai Mira curiga. Darahku seakan berhenti mengalir. Tanganku gemetar. Dunia yang kuanggap aman tiba-tiba runtuh. Aku berusaha menahan tangis, berpura-pura tidak tahu, sambil mencari bukti lebih jelas. Beberapa hari kemudian, kecurigaanku terjawab. Aku pulang lebih cepat dari kantor dan mendapati keduanya bersama dalam keadaan yang tidak pantas. Saat itu hatiku hancur berkeping-keping. Bukan hanya suami yang mengkhianatiku, tapi juga ibuku sendiri, orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung. Mereka terdiam. Wajah mereka pucat. Andi mencoba membela diri, sementara ibuku menunduk tanpa kata. Malam itu, aku pergi membawa anakku, meninggalkan rumah yang dulu kuanggap surga. Tapi ternyata penuh pengkhianatan. Hari-hari setelahnya sangat berat. Aku merasa ditikam dari dua arah, oleh orang yang kucintai sebagai suami, dan oleh ibu yang kulahirkan. Luka itu dalam, hampir membuatku kehilangan semangat hidup. Namun, ketika melihat anakku yang masih kecil, aku sadar, aku tidak boleh hancur. Aku harus bangkit. Aku memutuskan berpisah dengan Andi. Untuk ibuku, aku menjauh demi menjaga batin. Meski sakitnya luar biasa, perjalanan ini mengajarkanku bahwa tidak semua orang yang kita percaya layak untuk menjaga hati kita. Aku belajar bahwa kesetiaan bukan selalu datang dari mereka yang terdekat darahnya, tapi dari orang yang benar-benar tulus. Kini aku melanjutkan hidup, membesarkan anakku dengan penuh kasih sayang. Aku tidak lagi menoleh pada masa lalu, karena aku percaya setiap luka akan menjadi kekuatan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain juga loncengnya.